Percaya gak sih, seringkali kita itu dalam keadaan miskin jauh lebih dekat kepada Allah dibandingkan ketika kita keadaan kaya raya yang melenakan, yang membuat kita sibuk sehingga kita malah jauh dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, tak terasa kita sudah memasuki musim haji kembali, dan semoga sanak saudara kita yang berangkat haji diterima hajinya oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Amin. Yuk kita lanjut saja dengan Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Ustadz, ini jadi catatan sendiri Ustadz dalam diri kita sendiri pada saat kita masa-masa sulit. Maka kita banyak berdoa, banyak memohon pada Allah, sehingga akhirnya Allah memberikan kita rezeki dan bisnis yang bagus. Dan pada saat itu kita mulai melupakan Allah. Bukan sengaja melupakan, tapi karena kesibukan bisnis itu menjadi melupakan Allah. Apakah ini menjadi suatu bisnis yang barokah atau tidak, Ustadz? Masya Allah. Ya, dalam ilmu tasawuf kita memahami bahwa rezeki itu udah ditakar, nggak bakal ketukar. Udah dari sononya kayak begitu. Yang kita diminta oleh Allah untuk menyikapi atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita adalah dengan mencari keberkahannya. Itu sebabnya kita selalu doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ini kita jadi mengingatkan pada kisah Sa'labah radhiyallahu an. Ini seorang sahabat Rasulullah SAW yang bahkan dulu dijuluki sebagai merpatinya masjid, karena seringnya beliau itu ke masjid. Beliau ini adalah sahabat dari golongan kaum Ansar, orang Madinah, yang sangat cinta kepada masjid. Tapi beliau juga adalah seorang yang sangat miskin. Dalam kisah diceritakan, Sa'labah hanya memiliki 1 lembar kain. Sehingga kalau habis sholat, Sa'labah langsung kabur. Sehingga Rasulullah SAW melihat perilaku itu, bertanya, ada apa? Kok habis sholat langsung kabur? Nah, kemudian dijelaskanlah bahwa saya cuma punya 1 sarung, sehingga harus gantian pakainya sarung ini dengan istriku di rumah, supaya kami berdua bisa melaksanakan kewajiban sholat. Nah, Sa'labah ini karena tekanan hidup yang demikian sulitnya, maka berulang kali beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan menjadi orang kaya. Rasulullah SAW kemudian menasihati Sa'labah radhiyallahu anhu, wahai Sa'labah, yang sedikit bisa engkau syukuri itu lebih baik daripada yang banyak yang tidak dapat engkau syukuri. Besoknya Sa'labah datang lagi, minta lagi sama Rasulullah SAW, menjawab lagi, wahai Sa'labah, yang sedikit bisa engkau syukuri lebih baik daripada yang banyak yang tidak dapat engkau syukuri. Besoknya datang lagi Sa'labah kepada Rasulullah SAW, minta hal yang sama, minta dia doain supaya jadi orang kaya. Karena udah berulang kali Rasulullah SAW menasihati Sa'labah bahwa yang sedikit bisa disyukuri itu lebih baik daripada yang banyak tapi tidak dapat disyukuri. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Sa'labah menjadi orang yang kaya raya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan seekor kambing kepada Sa'labah. Kemudian bisnisnya, bukan bisnisnya, ternak kambingnya ini makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sehingga Sa'labah yang tadinya selalu ikut dalam saf-saf pertama untuk salat berjamaah bersama Rasulullah SAW, makin lama makin kedodoran. Kadang telat, bahkan kadang nggak datang. Ini kambingnya makin banyak, bahkan sampai ternaknya di luar kota Madinah. Sehingga dengan demikian, karena luar biasa kambingnya banyak, suatu saat Rasulullah SAW itu udah nanyain Sa'labah, mana Sa'labah, mana Sa'labah? Karena makin jarang datang untuk sholat berjamaah dengan jamaah yang lain. Sampai suatu saat Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat untuk mengambil zakat dari kambing-kambing yang dipiara oleh Sa'labah radhiyallahu anhu ini. Kemudian Sa'labah mengatakan, ini lagi nanggung nih, lagi bunting, nanggung. Coba ente ambilin dulu zakat dari yang lain, ntar balik lagi kemari. Nah, gitu kira-kira ceritanya.
Orang ini pun kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW jawaban Sa'labah tersebut. Ketika kita membaca kisah tentang Sa'labah yang diceritakan tadi dalam tafsir Ibnu Katsir, kita juga harus membandingkannya dengan kisah-kisah lain tentang Sa'labah. Misalnya dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, itu dijelaskan bahwa Sa'labah ini radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang ikut dalam perang Badar dan dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi dalam kitabnya tersebut Imam Al-Qurtubi mengatakan kisah tentang tidak diterimanya atau tidak maunya diterima zakat yang akan dibayarkan oleh Sa'labah itu tidak benar. Nah, kisah yang di depannya benar nggak? Tapi kisah bahwa Sa'labah tidak mau membayar zakat, kemudian zakatnya ditolak oleh para khulafaur rasyidin, menurut Imam Al-Qurtubi tidak benar. Jadi mudah-mudahan kita dapat menarik pelajaran dari kisah ini, bagaimana kadang-kadang kekayaan akan melenakan kita, sebagaimana kadang-kadang kemiskinan juga akan melenakan kita. Dalam ilmu tasawuf disebutkan, dalam kitab tersebut, bahwa ada dari di antara manusia-manusia yang ketika diberikan kekayaan oleh Allah, maka kekayaan itu akan menjauhkan dirinya dari Allah. Tapi ada juga di antara manusia-manusia yang apabila diberikan kemiskinan oleh Allah, maka kemiskinan itu akan menjauhkan dirinya dari Allah. Nah, oleh karena itu, dalam ilmu tasawuf kita selalu memahami bahwa apapun kejadiannya, lagi kaya atau lagi miskin, lagi sempit atau lagi lapang, lagi sakit atau lagi sehat, lagi senang atau lagi susah, kita selalu berpegangan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sungguh ajaib orang-orang yang beriman itu, ketika mereka ditimpa musibah, mereka bersabar. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka selalu bersyukur. Gitu, Wid. Baik Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi ujian ketika sedang sukses berhasil dalam bisnis kita, yang membawa kita menjadi seorang yang sombong dan lupa daratan, Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Yang pertama, ini Rasulullah SAW mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah. Merupakan salah satu dari perbendaharaan yang ada di dalam surga. Ya, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kesuksesan kita itu, kehebatan kita itu, kekayaan kita itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Allah. Allah yang mempampukan kita sehingga kita menjadi orang yang sukses, yang hebat, yang kaya raya. Dengan pemahaman ini, maka insya Allah kita akan terhindar dari rasa bangga, rasa sombong, seakan-akan kesuksesan itu karena kerja keras kita. Tapi kita lupa, bagaimana mungkin kita bisa kerja keras kalau Allah tidak memberikan nikmat kesehatan kepada kita? Bagaimana mungkin kita bisa kerja keras dan sukses kalau Allah tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk meraih kesuksesan itu? Nah ini. Oleh karena itu, la haula wa la quwwata illa billah. Harus selalu kita pegang erat-erat bahwa segala sesuatunya ini, kekuatan itu tidak ada dari manapun datangnya, kecuali dari Allah. Dengan itulah, insya Allah, semua kesuksesan, kehebatan itu tidak akan membuat diri kita terlena dan sombong. Gitu, Fit. Alhamdulillah, semoga jawaban-jawaban tadi dapat menenangkan hati kita, mencerahkan pikiran kita, dan membuat iman kita semakin ikhlas dan ridho kepada Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.